teman-teman, selamat datang. Jadi di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget di dunia MongoDB. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nabila Fasamida dengan NIM 2411814060. Saya dari Prodi S1 Informatika Fakultas Kampus Unesa 5. Sebelum itu, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya MongoDB itu adalah salah satu database NoSQL yang super populer, apalagi buat aplikasi modern. Bedanya, kalau MongoDB itu tidak menyimpan datanya dalam bentuk tabel seperti yang di SQL, melainkan dia menyimpan data dalam format dokumen yang mirip seperti JSON. Cara cari datanya juga beda. Kalau biasanya di SQL kita pakai klause where, kalau di MongoDB kita pakai operator query yang biasanya dituliskan dengan simbol $. Seperti ini, atau ini, dan masih banyak lagi. Jadi singkatnya, di video kali ini kita bakal kenalan nih sama operator query yang ada di MongoDB, gimana cara kerjanya, terus gimana sih kita bisa praktek langsung buat nyari data-data tertentu dengan query-query yang aku sebutkan tadi. Gak bakal lama, yuk kita langsung ke materinya. Oke, kita masuk dalam materinya, yaitu mengenal dan memahami operator query di MongoDB. Operator query di MongoDB adalah komponen utama yang digunakan untuk melakukan pencarian, penyaringan, dan pengambilan data dari koleksi berdasarkan kondisi tertentu. Berbeda dari SQL yang menggunakan perintah where, MongoDB menggunakan operator dalam format JSON untuk menentukan kriteria pencarian. Dengan operator ini, pengguna bisa dengan mudah menyeleksi data tanpa harus menulis kode yang rumit. Menurut dokumentasi resmi MongoDB atau MongoDB manual dan sumber seperti Gex4Gex serta MongoDB University, operator query berfungsi seperti alat bantu untuk berkomunikasi dengan database. Kita bisa memintanya mencari data yang sama persis, lebih besar, lebih kecil, atau bahkan sesuai pola teks tertentu. Semua itu dilakukan dengan menggunakan simbol operator yang diawali dengan tanda $. Misalnya operator equal, greater than, less than, or, dan sebagainya. Setiap operator memiliki peran khusus, misalnya operator equal digunakan untuk mencari data yang nilainya sama dengan kondisi tertentu. Sedangkan operator greater than berarti lebih besar dari, ada juga less than untuk lebih kecil dari, dan regex yang digunakan untuk mencari pola teks. Kombinasi beberapa operator memungkinkan kita untuk membuat query yang kompleks namun tetap mudah dibaca. MongoDB mendesain operator query-nya agar fleksibel dan mudah diintegrasikan dengan berbagai aplikasi. Format JSON yang digunakan membuat query terlihat rapi dan bisa langsung diterapkan di banyak bahasa pemrograman, seperti JavaScript, Python, atau Java. Hal inilah yang menjadikan MongoDB sangat populer untuk pengembangan aplikasi modern yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan dalam mengelola data. Secara sederhana, memahami operator query di MongoDB adalah langkah awal untuk benar-benar menguasai cara kerja database NoSQL. Dengan menguasainya, kita dapat menampilkan, memfilter, dan memanipulasi data dengan cara yang efisien, cepat, dan lebih intuitif dibandingkan sistem database tradisional. Lalu di sini ada jenis-jenis operator query di MongoDB. Setelah mengenal apa itu operator query, sekarang kita bahas beberapa jenis operator yang paling sering digunakan dalam MongoDB. Operator-operator ini berfungsi untuk membantu kita melakukan pencarian data sesuai kebutuhan, bisa mencari nilai tertentu, membandingkan angka, atau bahkan mencocokkan pola teks. Yang pertama kita punya $x atau operator equal, yaitu sama dengan. Operator equal digunakan untuk mencari dokumen yang memiliki nilai sama dengan kondisi yang ditentukan. Cara kerjanya, MongoDB akan memeriksa setiap dokumen dalam koleksi dan menampilkan yang nilai fieldnya sama dengan nilai yang dicari. Lalu yang kedua ada operator greater than, lebih besar dari. Operator greater than digunakan untuk mencari dokumen yang memiliki nilai lebih besar dari kondisi yang ditentukan. Cara kerjanya, MongoDB akan membandingkan nilai pada setiap dokumen, lalu menampilkan hanya yang nilainya lebih besar dari nilai pembanding. Yang ketiga, ada operator less than, lebih kecil dari. Operator less than digunakan untuk mencari dokumen yang memiliki nilai lebih kecil dari kondisi yang ditentukan.
Cara kerjanya, MongoDB akan memeriksa semua dokumen, lalu menampilkan yang nilainya lebih kecil dari nilai yang dicari. Lalu yang keempat ada operator regex, yaitu regular expression, pencarian pola teks. Operator regex atau regular expression digunakan untuk mencari dokumen berdasarkan pola teks tertentu di dalam sebuah field string. Cara kerjanya, MongoDB mencocokkan isi text field dengan pola atau pattern yang kamu tentukan, mirip seperti fitur find di text editor. Operator ini berguna untuk pencarian nama, kata kunci, atau teks tertentu tanpa harus mengetikkan nilai lengkapnya. Lalu yang kelima ada operator in, mencocokkan dengan daftar nilai. Operator in digunakan untuk mencari dokumen yang memiliki nilai field yang cocok dengan salah satu nilai dalam daftar yang ditentukan. Cara kerjanya, MongoDB akan memeriksa setiap dokumen, lalu menampilkan yang nilai fieldnya ada di dalam array yang kamu tentukan. Lalu yang keenam ada operator OR, yaitu kondisi ganda. Operator OR digunakan untuk mencari dokumen yang memenuhi minimal satu dari beberapa kondisi yang kamu tentukan. Cara kerjanya, MongoDB akan memeriksa setiap dokumen, lalu menampilkan hasil yang sesuai dengan salah satu kondisi di dalam array OR. Lalu selanjutnya kita ke tahap implementasi. Di sini kita akan implementasi 6 query dasar yang sudah dijelaskan tadi. Di sini saya menggunakan tools MongoDB Compass. Dan saya sudah mempunyai database bernama kampus dengan collection mahasiswa. Ini untuk data-datanya. Yang pertama yaitu operator equal, yaitu sama dengan, yang digunakan untuk cari dokumen yang memiliki nilai sama dengan kondisi yang ditentukan. Nah, di sini kita coba cari. Kita mau mencari nilai 85. Di sini kita tulis nilai titik 2 kurung kurawa. Kita masukkan operatornya sx lalu titik 285. Sudah seperti ini ya untuk formatnya. Kita klik find. Nah, di sini akan memunculkan data dengan nilai 85. Kita coba jika di sini 65. Kita klik find lagi. Di sini juga akan menampilkan data yang nilainya 65. Ini untuk operator equal. Lalu kita ke operator kedua yaitu greater than atau lebih besar, yang digunakan untuk mencari dokumen yang nilainya itu lebih besar dari kondisi yang kita tentukan. Jadi kita tulis aja operatornya gt lebih besar dari 65, kondisi yang kita tentukan lebih besar dari 65. Kita klik find. Nah, di sini akan dimunculkan data-data dengan nilai yang lebih besar dari 65. Ini ada 85, 78, 90, dan 78 lagi. Ini untuk operator greater than. Kita coba yang nilainya di atas 90. Kita klik find. Di sini no result karena memang tidak ada yang di atas 90. Kita coba 89. Kita klik find. Di sini ditemukan satu orang dengan nilai 90 di atas 89. Nah, cukup untuk operator greater than. Kita lanjut lagi sekarang ke operator ketiga, yaitu less than, yaitu lebih kecil dari. Di sini kita tinggal ganti saja lt. Ini kita tetapkan di 89, jadi dia lebih kecil dari 89. Ini mencari dokumen yang dia lebih kecil dari kondisi yang kita tentukan, yaitu lebih kecil dari 89. Kita klik find. Muncul di sini ada 85, 78, 65, 78, yang mana dia lebih kecil dari 89. Nah, ini untuk yang operator less than. Lalu kita lanjut ke operator keempat, yaitu regex atau regular expression. Di sini untuk regex saya ingin mencari nama. Regex ini digunakan untuk mencari dokumen berdasar pola teks tertentu di dalam sebuah file string. Jadi harus string. Tidak boleh tipe datanya selain string. Di sini saya coba mencari nama. Lalu operatornya kita ganti regex. Saya ingin mencari nama dengan awalan huruf V. Ini kita kasih seperti ini, lalu V.
Oh, dia string, jadi harus diberi titik 2, petik 2 atas. Seperti ini. Oke, kita ulang saja dari sini. Oke, kita klik find. Nah, di sini ditemukan data dengan huruf awal V. Kita coba cari yang huruf akhirnya A, nama dengan huruf akhir A. Di sini kita pakai A, lalu kita kasih tanda seperti ini, simbol dolar. Ya, berarti huruf akhir kalimatnya A, katanya A maksudnya, huruf akhir kata A. Kita klik find. Di sini kita temukan beberapa nama dengan huruf akhiran A. Ini ada Okta, Asa, Bila, sama Nabila. Ini untuk regex. Lalu kita ke operator keempat, yaitu kelima. Operator kelima yaitu in. Ini dia mencocokkan dengan daftar nilai. Dokumen yang mempunyai nilai field yang cocok dengan salah satu nilai dalam daftar yang ditentukan. Nah, untuk in di sini saya ingin mencari jurusan. Seperti ini. Lalu kita ganti saja ininya menjadi operator in. Lalu kita kasih seperti ini. Ini kita tulis, saya mencari jurusan informatika dan manajemen. Informatika. Seperti ini, lalu di sini jangan lupa kita tutup. Jurusan, lalu kurang-kurang SN, informatika, psikologi, manajemen. Seperti ini ya. Anjir, gak bisa define. Kenapa kagak bisa define? Oh, gini. Ya. Lalu ini untuk operator ke-5 yaitu operator in. Di sini kita coba tulis jurusan, kita mau mencari jurusan. Lalu titik 2. Kita kasih kurung rawa. Ini kita tulis operator in. Titik 2 lagi. Kita kasih seperti ini. Kita tulis jurusan apa yang mau kita cari. Di sini saya mencari jurusan informatika dan juga manajemen. Seperti ini. Sudah selesai, lalu kita klik find. Nah, di sini ditemukan data-data dengan jurusan informatika dan juga manajemen. Untuk in sendiri dia berfungsi sebagai mencocokkan daftar nilai, yaitu mencari dokumen yang memiliki nilai field yang cocok dengan salah satu nilai dalam daftar yang ditentukan. Di sini daftarnya ada informatika, ada manajemen, dan ini data-data yang sesuai. Baik, selanjutnya untuk operator terakhir yaitu operator OR. Operator OR ini digunakan untuk mencari dokumen yang memenuhi minimal satu dari beberapa kondisi yang kamu tentukan. Nah, di sini saya ingin mencari nilai yang lebih kecil dari 70 dan lebih besar dari 80. Kita langsung tulis saja.
Kalau operator OR ditulis di awal, jadi OR, lalu titik 2, kita kasih kotak, kurung kurawa, nilai, sama dengan kurung kurawa. Kita masukkan operator less than, karena lebih kecil dari 70. Seperti ini. Lalu kita lanjut, koma. Kita masukkan lagi kurung kurawa, nilai, seperti ini. Operator greater than, lebih besar dari 80. Lebih besar dari 80, lalu sudah kita tutup. Ini sudah selesai. Kita klik find. Nah, di sini akan muncul nilai yang lebih kecil dari 70 yaitu 65 dan lebih besar dari 80 yaitu 90 dan juga 85. Sesuai dengan fungsinya, cari dokumen yang memenuhi minimal satu atau beberapa kondisi yang ditentukan. Seperti itu. Ini untuk implementasi yang saya sampaikan dalam MongoDB Kompas. Untuk sintaks-sintaknya sudah saya tampilkan. Lalu kita akan beralih ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, secara keseluruhan, operator query di MongoDB berperan sangat penting dalam proses pencarian dan pengelolaan data. Dari pembahasan tadi, kita udah kenal nih beberapa operator query dasar MongoDB, seperti operator equal, less than, greater than, regex, in, or. Nah, operator-operator ini adalah dasar yang paling sering digunakan untuk melakukan pencarian dan penyaringan data. Dengan operator tersebut, pengguna bisa melakukan pencarian yang fleksibel dan spesifik sesuai dengan kebutuhan. Setiap operator memiliki fungsi yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu membantu pengguna menemukan data dengan cara yang efisien dan cepat. Kemampuan ini menjadikan MongoDB unggul dibandingkan sistem basis data tradisional, karena mendukung berbagai jenis pencarian, mulai dari pencocokan nilai sederhana, pencarian teks dengan pola tertentu, hingga kombinasi beberapa kondisi sekaligus. Dengan memahami cara kerja operator query, kita bisa mengoptimalkan pengelolaan data pada aplikasi modern, terutama yang berbasis NoSQL dan berorientasi pada performa yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.